Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan kami dari kelompok PPL SMKN 4 Kota Jambi. Di sini sebagai salah satu tugas UAS di mata kuliah PPDP, kami akan menyampaikan tentang evaluasi dan refleksi program pelaksanaan pembelajaran yang sudah kami lakukan sebelumnya, di mana kami melakukan pelaksanaan pembelajaran di SMKN 4 Kota Jambi. Langsung saja tanpa berlama-lama pembahasan. Pertama disampaikan oleh Dona. Pada Dona, dipersilahkan. Oke, terkait eh, kegiatan yang telah kita laksanakan selama PPL di SMK 4 Kota Jambi, di mana beberapa kegiatan kan sudah kita ikuti, salah satunya kegiatan asistensi mengajar, selanjutnya kegiatan mengajar selama ada 3 siklus. Di dalam selama kegiatan itu saya merefleksikan yang saya dapat, yaitu pertama sebelum melakukan pembelajaran itu saya menentukan terlebih dahulu tujuan pelajaran dan tujuan pelajaran apa yang akan saya buat gitu. Dan tujuan pelajarannya itu diturunkan dari elemen fase contohnya kalau di kelas 10 itu fase E. Terus dalam proses pembuatannya, pembuatan modul ajar, saya itu membuat bahan ajarnya itu dari buku paket dan juga ada sumber-sumber beberapa dari internet. Itu untuk menguatkan dan agar apalagi ada beberapa bahan ajar yang sulit ditemukan di dalam buku paket. Contohnya karena saya mengajar di jurusan tata kecerdikan, saya juga mencari beberapa referensi dari internet. Dan kalau untuk persiapannya juga saya juga menyiapkan beberapa alat yang dibutuhkan selama proses pembelajaran, seperti contoh penggunaan proyektor, speaker dan juga proyektor dan juga speaker dalam penayangan, contohnya penayangan video di dalam kelas. Dan dalam proses evaluasi juga ada mungkin ada juga dari saya terdapat kekurangan, contohnya ada kekurangan dalam mungkin manajemen waktunya masih kurang tepat gitu. Untuk next slide-nya, inti dalam pembelajaran inti itu saya melakukan contohnya dalam untuk pembelajaran yang terakhir yang saya lakukan itu saya menggunakan itu pembelajaran yang topiknya tentang prosedur back. Di sana itu saya menggunakan project based learning, di mana itu saya melakukan kegiatan inti sesuai dengan sintak-sintak dari dari project based learning. Dan di dalam selama kegiatan pembelajaran itu interaksi antara guru dengan peserta didik itu alhamdulillah berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari kegiatan proses ketika peserta didik melakukan tanya jawab kepada guru. Meskipun pertanyaan mereka tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi ini masih dalam dikatakan berjalan baik karena siswa masih bertanya jika mereka tidak memahami apa yang diajarkan begitu atau apa yang tidak mereka ketahui. Dan dalam pengelolaan kelas, alhamdulillah kelasnya tidak ribut, mungkin dikarenakan siswanya semua peserta didiknya itu perempuan, mungkin untuk menghandle kelasnya menjadi lebih mudah dan terkontrol gitu. Next slide. Dalam kegiatan penutup itu saya melakukan mereview beberapa pelajaran yang sudah diajarkan hari itu dengan cara memberikan beberapa pertanyaan gitu, dan juga setelah mereview
kita itu membuat kesimpulan bersama. Ini bertujuan untuk agar saya bisa mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik, dan untuk kegiatan penutup yang paling terakhir itu kita melakukan doa bersama. Oke, next slide. Oh, dalam untuk mengevaluasi apakah kegiatan pembelajaran itu berhasil atau tidak, itu saya memberikan KPD. KPD ini sudah dirancang sebelumnya, dan juga terdapat rubrik-rubrik penilaian yang akan saya pakai. Alhamdulillah, uh, penilaian untuk pembelajaran yang terakhir yang saya lakukan, rubrik siswanya itu dapat menjawab semua KPD yang diberikan meskipun hasilnya tidak maksimal. Dan juga yang terakhir yang saya lakukan di PPL itu refleksi. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, saya melakukan refleksi dan evaluasi terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan kegiatan ini juga dilakukan bersama dengan guru Pamong, DPL, dan juga rekan-rekan kami sesama PPL. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi saya akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran dari mulai evaluasi dan juga refleksi yang telah saya laksanakan di SMKN 4 Kota Jambi. Untuk perencanaan dan persiapan pembelajaran itu saya mengacu kepada capaian pembelajaran bahasa Inggris pada fase E, yang kita ketahui yaitu peserta didik dapat menggunakan teks lisan, tulisan, visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi tujuan dan pemirsanya. Nah, pelaksanaan pembelajaran yang saya buat itu udah mengacu kepada capaian pembelajaran tersebut dan menyesuaikan kepada jenis teksnya. Nah, untuk bahan ajar yang saya gunakan itu sudah relevan, menurut saya sudah sangat relevan dengan perencanaan dan persiapannya dan juga tujuan pembelajarannya. Itu saya menggunakan untuk yang bahan ajar yang teksnya, bentuknya teks itu ada handout yang saya berikan kepada peserta didik. Kalau non cetaknya itu mungkin media audiovisual yang berupa video. Dan juga diintegrasikan dengan setelah saya melakukan refleksi, saya pelajari bahwa mungkin bahan ajar yang saya buat itu perlu juga untuk diintegrasikan dengan teknologi, terutama untuk membuat media pembelajaran audiovisual. Nah, untuk peralatan penunjangnya dan pembelajaran yang saya siapkan itu ada LCD proyektor dan juga biasanya slide presentasi yang akan saya gunakan untuk menyampaikan materi ajar. Nah, untuk evaluasi sendiri itu dalam tahap perencanaan itu evaluasi yang saya siapkan itu ada bentuknya tes tertulis, evaluasi yang bentuknya non tes itu sikap ya, terutama dalam ketika pembelajaran kelompok itu pasti ada peer assessment antara peserta didik dan temannya untuk melihat kinerja yang mereka lakukan dalam pembelajaran kelompok tersebut. Nah, kalau untuk tahap kegiatan pendahuluan di situ itu saya memberikan motivasi kepada peserta didik ya untuk mengikuti pembelajaran itu diikuti dengan pertanyaan pemantik biasanya. Pertanyaan pemantik ini untuk merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis, dan juga pertanyaan pemantik ini adalah komunikasi antara saya dan peserta didik. Nah, itu menurut saya setelah saya melakukan refleksi untuk pertanyaan pemantik ini itu memang benar-benar harus dirancang bagaimana pertanyaan pemantik itu bisa sesuai dan menjurus kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dan juga sebagai persiapan bagi peserta didik untuk masuk ke dalam materi. Selanjutnya itu pembelajaran inti. Nah, untuk kegiatan inti pembelajaran selama saya melaksanakan program pembelajaran di sekolah itu, saya menyajikan materi itu dengan sesuai pada tujuan pembelajaran dan kondisi peserta didik. Bagaimana saya bicara tentang kondisi peserta didik di sini, yaitu setelah melakukan profiling, itu ditemukan peserta didik menyukai pembelajaran itu secara berkelompok dan menggunakan media audiovisual.
Nah, jadi saya membuat pembelajaran inti berdasarkan kepada profiling yang pernah saya lakukan tersebut. Nah, untuk interaksi selama pembelajaran dengan peserta didik cukup baik. Peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dengan guru, dan juga peserta didik saya berikan kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi. Saya juga memberikan bimbingan ketika peserta didik itu mengalami kesulitan. Nah, untuk tahap pengelolaan kelas sendiri, yang saya lakukan dalam pembelajaran inti itu, saya mendapatkan feedback yang cukup positif dari guru pamong saya terkait pengelolaan kelas yang telah saya lakukan. Itu terutama dalam keterampilan saya dalam memberikan penguatan, yaitu reinforcement. Nah, untuk pembelajaran selama di kelas itu saya menggunakan bahasa Inggris secara penuh. Dan ini membantu peserta didik juga untuk familiar dengan kata-kata dalam bahasa Inggris. Dan selama saya menggunakannya ini, itu menurut saya sangat efektif untuk membuat peserta didik itu aktif dalam pembelajaran, meskipun mereka harus mengeluarkan beberapa kata yang harus dikombinasikan dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk metode yang saya gunakan itu, biasanya saya menjelaskan gambaran umum ya, saya nggak langsung menjelaskan kepada materi inti seperti metode tradisional, itu hanya gambaran umum yang mereka tonton melalui video itu. Dari video itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada peserta didik. Nah, untuk pertanyaan reflektif tersebut yang membantu peserta didik mendapatkan pemahaman tentang materi. Nah, setelah itu biasanya saya meminta peserta didik itu berkelompok, dan juga jadi mereka mencari pengetahuan pembelajarannya itu dari metode berkelompok ini. Setelah itu saya melihat bahwa ini peserta didik bisa menunjukkan pemahaman yang baik, di mana ketika saya menguji pengetahuan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif, atau ketika mereka kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, itu sangat baik ya. Seperti saya bilang juga, setelah profiling mereka memang menyukai pembelajaran berkelompok. Jadi untuk pengelompokan peserta didik sendiri itu memang saya kombinasikan antara peserta didik dengan kemampuan yang tinggi dengan yang rendah, itu dikombinasikan, jadi tidak ada masalah sih. Setelah hasil evaluasi memang mungkin belum sepenuhnya peserta didik bisa mendapatkan nilai yang baik, tapi sejauh ini memang masih ada peserta didik yang harus ditindaklanjuti dengan pembelajaran remedial, tapi sebagian besar itu nilainya sudah baik. Untuk kegiatan penutup sendiri, itu biasanya saya menyimpulkan materi yang telah diajarkan, atau saya minta bantuan dari beberapa peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran. Saya berikan kesempatan mereka untuk bertanya sebelum penutupan pembelajaran tersebut, dan juga saya refleksikan manfaat yang bisa mereka dapatkan dari pembelajaran hari ini. Untuk lebih lanjutnya, saya memotivasi mereka untuk mempelajari materi di pertemuan berikutnya, agar mereka bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk pertemuan pembelajaran berikutnya. Untuk kegiatan evaluasi sendiri itu kita teratur untuk melakukannya ya. Itu dengan berdiskusi antara kami dan guru pamong, dan juga rekan sejawat ya, antara teman-teman yang lain. Itu untuk melihat bagaimana penyampaian materi yang udah kita lakukan. Evaluasi bagaimana tujuan pembelajaran yang kita buat dan keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi saya analisis hasil evaluasi yang udah kita lakukan itu antara guru pamong dan juga antara kami rekan sejawat, bagaimana saya bisa meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran, bagaimana kualitasnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, tindakan yang saya ambil terhadap hasil evaluasi yang saya temukan itu, saya tetap memberikan remedial kepada yang membutuhkan, dan pengayaan untuk peserta didik dengan kemampuan yang lebih tinggi. Kalau untuk refleksi yang kita lakukan antara guru pamong dan juga rekan sejawat, itu sangat membantu dalam mengevaluasi keberhasilan dan juga kegagalan yang mungkin kita temukan selama proses pembelajaran. Mulai dari keberhasilan atau keberhasilan dalam pembuatan modul ajar. Mungkin itu saja dari saya. Dilanjutkan lagi untuk presenter berikutnya. Baiklah, Dr. Krisna Fitria, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran saya. Pertama tentang perencanaan dan persiapan. Jadi sebelum memasuki kelas atau melaksanakan kegiatan mengajar, itu ada yang namanya tahap perencanaan dan persiapan. Oke. Pada tahap perencanaan ini, hal yang pertama yang saya lakukan yaitu merancang modul ajar dan LKPD yang akan digunakan di kelas. Jadi pada tahap perencanaan, yaitu merancang modul ajar ini, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, sehingga pembelajaran yang terlaksana nanti
akan sesuai dengan apa yang sebenarnya siswa butuhkan. Lalu selanjutnya saya juga menyiapkan materi ajar dan media ajar dengan sebaik mungkin. Contohnya misalnya materi prosedur itu saya siapkan dalam bentuk misalnya dalam bentuk PowerPoint, slide PowerPoint agar lebih menarik dan dapat meningkatkan keinginan siswa atau motivasi siswa dalam belajar. Lalu media ajar begitu pula. Media ajar yang saya gunakan itu biasanya seperti proyektor, laptop, spidol, dan LKPD. Jadi sebelum dilakukan pembelajaran ini dipersiapkan dulu semua media ajar dan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, perencanaan dan persiapan ini digunakan agar ketika saya mengajar itu saya lebih terarah dan juga lebih siap dalam kegiatan belajar. Seperti dengan ada modul ajar tadi kan, di sana sudah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, hal tersebut akan memberikan dampak baik dalam kegiatan pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih teratur. Lalu masuk ke tahap pendahuluan. Nah, pada pendahuluan itu biasanya saya mulai dengan doa bersama. Jadi, semua siswa berdoa dulu bersama dan dilanjutkan dengan mencek absensi untuk mengetahui apakah ada siswa yang mungkin tidak bisa hadir ke kelas. Lalu selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disampaikan supaya para peserta didik ini tahu apa tujuan mereka mempelajari materi tersebut, misalnya tentang prosedur teks. Kenapa mereka mempelajari prosedur teks? Sehingga mereka benar-benar dapat memahami nantinya dengan baik tentang materi yang diajarkan tersebut. Lalu setelah itu saya masuk ke pertanyaan stimulus, yang dimana pertanyaan stimulus ini digunakan untuk menggait atau memberikan siswa itu seperti biar dia masuk ke dalam pelajaran itu supaya mereka tertarik dalam pelajaran itu. Lalu saya juga menyampaikan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak hanya mempelajari ini pelajarannya di sekolah begini, tapi mereka juga tahu apa manfaatnya dalam kehidupan mereka seperti prosedur teks yang dimana dapat mereka gunakan kalau misalnya mereka ingin mengoperasikan sesuatu atau membuat sesuatu yang mungkin akan mereka lakukan atau mereka temukan di kehidupan sehari-hari mereka. Lalu hal selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu ice breaking. Di pendahuluan ini biasanya ada ice breaking yang dimana itu seperti game-game kecil supaya mereka lebih semangat aja dalam pembelajaran. Selanjutnya itu di pembelajaran inti. Nah, pembelajaran inti ini yang pertama itu saya menampilkan dulu materi pembelajaran yang akan dilaksanakan, misalnya prosedur teks. Nah, didemonstrasikanlah materi ini sesuai dengan gaya belajar siswa. Itu saya biasanya menggunakan seperti video-video seperti video tutorial atau video lainnya, yang dimana video tersebut kan ada gambarnya, ada juga audionya, sehingga sesuai dengan gaya belajar siswa yang memiliki gaya belajar auditori dan juga audiovisual. Terus, kalau peserta didik aktif dalam pembelajaran. Nah, dengan menariknya materi pembelajaran yang ditampilkan tadi, peserta didik di kelas itu biasanya lebih aktif. Mereka aktif dalam bertanya, terus mereka juga aktif dalam memberikan pendapat. Namun mungkin ada beberapa yang masih takut atau ragu, tapi saya sebagai guru biasanya saya terus membangkitkan semangat mereka dengan cara mereka tuh secara bergantian untuk menanyakan, mereka dibagi kelompok, terus setiap kelompok itu harus memberikan pendapat atau memberikan saran kepada orang yang tampil, sehingga semua itu harus aktif. Terus, namun saya merasa setelah saya mengajar itu, saya merefleksi kemampuan pengelolaan kelas saya yang kurang baik. Kalau untuk waktu, saya merasa sudah pas, namun pengelolaan kelas masih belum di bagian menghandle keseluruhannya, karena siswa di kelas itu cukup banyak ya, sekitar 34 orang. Sehingga kadang ketika saya lagi menghandle di kelompok ini, lagi membantu mereka dalam diskusi, nah, yang kelompok lain ada yang keluar-keluar. Nah, di situ saya sering mengalami kesulitan pada saat kegiatan pembelajaran ini. Lalu lanjut ke bagian evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi apakah pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu saya merancang AKPD yang
digunakan untuk mengevaluasi apakah peserta didik ini udah paham atau belum tentang suatu materi dan tujuan pembelajaran tadi. Lalu evaluasi ini, hasil evaluasi tadi akan digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Misalnya ternyata mereka belum terlalu paham nih tentang prosedur teks, mungkin karena gaya belajar yang kurang tepat atau pemilihan metode atau strategi pembelajaran yang kurang tepat. Jadi di bagian evaluasi ini saya melakukan perbaikannya. Lalu pada saat penutup, nah di kegiatan penutup ini saya mereview dulu kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan, seperti misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga mereka bisa merecall kembali apa yang sudah mereka pelajarin. Terus, saya juga menarik kesimpulan bersama peserta didik. Misalnya, saya meminta 1 atau 2 peserta didik untuk menjelaskan atau menyimpulkan pembelajaran hari itu, sehingga dia tahu apa yang sudah mereka laksanakan tadi itu secara rinci dan lebih ringkas. Lalu, mengapresiasi dan memotivasi peserta didik. Nah, saya biasanya pada bagian penutup ini, saya memberikan apresiasi pada peserta didik, yaitu dengan cara berterima kasih karena mereka sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan telah berusaha untuk bekerja bersama tim dengan baik. Lalu saya juga memberikan beberapa kalimat motivasi untuk mereka meningkatkan pembelajarannya. Terus di bagian refleksi, nah setelah pembelajaran selesai, itu biasanya ada refleksi. Yang pertama ada self-reflection atau refleksi diri sendiri. Jadi saya biasanya itu kan melakukan rekaman video tuh ketika mengajar. Jadi saya bisa melihat, oh ternyata saya kurangnya di bagian ini, ternyata saya kurangnya di bagian ini. Dan hal yang harus saya perbaiki, saya bisa melakukan refleksi sendiri. Lalu selain itu ada refleksi bersama rekan guru PPG. Jadi bersama teman-teman PPG, itu video yang sudah saya rekam tadi, itu bisa dilihat bersama-sama, dan mereka bisa memberikan komentar atau saran yang mungkin kurang pas atau yang kurang tepat ketika saya mengajar. Lalu selain itu juga ada refleksi dengan guru pamong. Nah, ketika mengajar itu beberapa kali guru pamong masuk untuk melihat langsung bagaimana saya mengajar. Nah, sehingga dia bisa juga memberikan refleksi mengenai cara mengajar saya. Misalnya waktu itu LKPD yang dimana instruksinya kurang jelas. Jadi refleksi itu dilakukan oleh guru pamong, oleh saya sendiri, dan bersama rekan-rekan. Nah, hasil refleksi ini itu menjadi acuan bagi saya untuk memperbaiki diri di proses mengajar selanjutnya, yang dimana ini kan nanti dapat berdampak untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya. Silakan dilanjutkan kepada Faidur Rahmat. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan hasil kegiatan dan pembelajaran saya yang telah saya laksanakan di SMK Negeri 4 Kota Jambi. Dalam hal perencanaan dan persiapan, tentunya saya melakukan konsultasi bersama guru pamong dan juga teman-teman di SMK. Lalu dari hasil konsultasi tersebut didapatkan bahwa para karakteristik peserta didik di kelas saya yang saya ampu, yaitu kelas 10 TBS 1, ada memiliki kemampuan awal yang cukup rendah. Jadi guru pamong saya, kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara bergantian. Jadi jika menggunakan full Inggris, sepertinya para peserta didik akan kebingungan dan susah menangkap apa instruksi yang akan saya berikan. Lalu yang kedua adalah mencari sintaks pembelajaran tentunya. Dan setelah saya melakukan pencarian di internet, saya memilih sintaks genre based approach karena sintaks ini sangat cocok untuk pembelajaran teks, berbagai macam teks, karena seperti kita ketahui pada kurikulum ini masih sama dengan kurikulum ke-13 yang menerapkan pembelajaran berbasis teks. Lalu yang tadi juga menyiapkan LKPD-nya, karena hal ini merupakan hal yang sangat membantu guru untuk menerapkan pembelajaran yang runtut dan jelas, dan juga peserta didik juga
lebih jelas di dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, next slide. Pada kegiatan pendahuluan pembelajaran, saya selalu membukanya dengan greetings. Lalu setelah greetings melakukan absensi, dan yang kedua itu tentu saja melakukan doa bersama yang saya arahkan untuk dipimpin oleh kelas leadernya. Lalu kegiatan berikutnya melakukan menyiapkan peserta didik dengan berbagai macam pertanyaan pemantik yang disesuaikan dengan materi ajar yang saya ajarkan, yang tentunya secara kontekstual. Oke, next slide. Pada pembelajaran inti, karena sesuai dengan sintaksnya, yang pertama adalah background knowledge of the field. Itu adalah salah satu sintaks pertama dari general based approach. Jadi hal yang pertama itu adalah membangun pengetahuan atau latar belakang pengetahuan siswa mengenai topik yang akan mereka tulis atau bicarakan. Pada fase ini saya menggunakan video yang sesuai dengan materi ajar, dan guru pamong saya juga mengingatkan bahwa pembelajaran materi ajar yang digunakan harus kontekstual, dan saya juga melakukan pengadaptasian materi karena kelas saya adalah kelas tata busana. Jadi videonya tentang seputar dengan busana itu seperti bagaimana menjahit kancing baju, bagaimana memasang kancing baju tersebut, dan menjahit baju yang sobek. Nah, di video tersebut saya memperlihatkan video tentang orang luar yang sedang memberikan tutorial, dan di sana mereka akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pertanyaan reflektif yang sudah saya taruh di dalam LKPD, dan pertanyaan reflektif tersebut secara tidak langsung telah mengarahkan peserta didik untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang saya laksanakan pada hari itu, seperti mengetahui generic structure dari teksnya, mengetahui language features, dan lain-lain. Lalu kegiatan selanjutnya adalah modeling of the text atau memberikan model teks yang bisa mereka observasi dan analisis. Dari beberapa kegiatan analisis saya menerapkan kegiatan seperti jumble text, menyusun jumble text, lalu mengisi tabel kosong, tentu tabelnya tentang struktur tersebut, struktur dari teks yang saya ajar. Contohnya seperti prosedur teks. Pada tabel pertama tentunya berisi tentang title, pada tabel kedua berisi tentang materials, dan yang terakhir adalah step. Jadi mereka akan menganalisis teks-teks tersebut dan memindahkan jawabannya kepada tabel kosong tersebut yang tentunya sudah tersedia pada LKPD. Lalu yang terakhir adalah mengimplementasikan pemahaman dan kemampuan mereka untuk produksi dari jenis teks yang diajarkan. Jadi hal ini bersinggungan dengan salah satu sintaks terakhir dari general based approach ini, itu joint construction of the text. Biasanya ini dilakukan bersama-sama, jadi saya melakukannya di dalam grup. Saya mengarahkan mereka untuk melakukannya di dalam grup, lalu mereka akan menyusun teks sederhana dalam bentuk mind map, atau secara garis besarnya mereka membuat draftnya. Lalu jika mereka telah berhasil membuat draftnya, maka pada mungkin pertemuan selanjutnya, jika tidak memungkinkan, saya akan merancang kegiatan baru yang tentunya mengarahkan mereka untuk membuat teks itu secara individu. Oke.
Selanjutnya, next slide. Pada kegiatan penutup tentunya melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik dengan bertanya langsung kepada mereka hal apa saja yang mereka dapati hari ini, lalu bagaimana perasaan mereka saat dalam pembelajaran, dan yang terakhir saya akan menyimpulkan pembelajaran yang saya dapatkan hari ini bersama mereka. Next. Lalu dari hasil evaluasi yang saya laksanakan bersama berpamung dan teman-teman, salah satu poin yang ditekankan adalah level kesulitan yang digunakan dalam pengajaran harus lebih direndahkan. Jadi karena memang ini salah satu tantangan yang saya dapati saat pengadaptasian materi adalah bagaimana menyesuaikan bahasa tersebut dengan karakteristik peserta didik yang memang kemampuan awalnya masih rendah. Jadi dari hasil evaluasi ditemukan saya itu masih kesulitan dalam melakukan pengadaptasian dan penyesuaian level bahasa yang digunakan di dalam kelas. Oke, next slide. Dari hasil refleksi pembelajaran saya dari hasil refleksi tentunya dari guru pamung juga mengatakan bahwa pembelajaran yang saya laksanakan juga santai dan enjoyable, tidak terlalu tegang keras, dan materinya telah kontekstual sesuai dengan apa yang jurusan peserta didik pilih. Jadi seperti contohnya pada analytical exposition text, saya tentunya menanyakan tentang passion gitu. Jadi mereka pada kegiatan awal saya menanyakan tentang pendapat mereka, baju manakah yang cocok digunakan pada musim-musim tertentu, dan seperti baju sundress, winter coat, dan lain-lain. Jadi mereka akan berargumen di sana dengan pertanyaan pemantik yang saya gunakan, bagian baju mana yang cocok pada musim-musimnya dan alasannya kenapa. Jadi dengan kegiatan tersebut, kegiatan yang kontekstual tersebut, mereka jadi lebih tertarik dalam pembelajaran. Lalu contoh lainnya juga pada prosedur teks. Kebanyakan biasanya prosedur teks itu berkisar tentang cara membuat makanan dan minuman dan lain-lainnya. Tapi karena jurusan saya ini jurusan tata busana, jadi saya lebih memilih teks tentang jahit. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti menjahit kancing baju, memasang kancing baju, menjahit baju yang sobek. Mungkin itulah hasil pembelajaran yang saya dapatkan dari praktek pengajar di SMK Negeri 4 Semarang ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya mungkin pembahasan yang akan disampaikan itu oleh saya sendiri mengenai perencanaan dan persiapan. Awalnya dengan mendesain rencana pembelajaran yang telah disusun berdasarkan hasil refleksi yang saya dapatkan dari prosesan atau target, yaitu peserta didik itu sendiri, dengan menerapkan pemahaman sebelumnya mengenai karakteristik, gaya belajar, minat, dan lain-lain. Saya sudah mendesain rencana pembelajaran yang memang seharusnya dapat mengcover aspek-aspek tersebut. Namun, beberapa penyesuaian kembali karena ada beberapa kegiatan yang tidak tepat dilakukan karena beberapa kondisi dan situasi tertentu. Contohnya saja, saat itu ada beberapa siswa yang ada kegiatan di luar kelas, jadi proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat itu gitu. Kemudian mengenai bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik juga sudah sesuai dengan aspek-aspek tersebut. Selanjutnya juga media yang digunakan, contoh saja penggunaan slide PowerPoint, menampilkan gambar-gambar yang menarik, menggunakan beberapa musik sebagai salah satu pengantar pembelajaran. Bahan ajar juga sudah disesuaikan dengan level pengetahuan peserta didik, yang dimana seperti yang sudah disampaikan Saudara Fedo tadi, karena ini adalah salah satu lokal sekolah vokasional di mana sekolah kejuruan,
di mana kemampuan bahasa Inggris di sekolah tersebut, khususnya di SMKN 4 ini, yang saya maksud cukup rendah secara vocabulary mastery-nya masih cukup rendah. Selain itu, karena sekolah itu adalah sekolah kejuruan, maka di materi yang sesuai dengan KPI. Tata boga itu berkaitan dengan materi yang berkaitan juga dengan tata busana dan tata boga. Kemudian mengenai fasilitas ya, peralatan yang dimiliki sekolah, menurut saya sudah cukup baik sebenarnya. Jika kita menelaah sebelum proses pembelajaran berlangsung, kan kita butuh fasilitas yang memang mendukung untuk proses pembelajaran berlangsung secara efektif di dalam kelas. Namun karena keterbatasan jumlah proyektor di sekolah itu, guru perlu mengatur jadwal penggunaan proyektor tersebut gitu. Sejauh ini berdasarkan proses mengajar yang saya lakukan, saya agak kesulitan dengan tidak menggunakan media proyektor jika mengajar di dalam kelas gitu, karena menurut saya cara saya menyampaikan materi itu agar terlihat baik dan menarik menggunakan salah satunya proyektor gitu. Kemudian mengenai lembar kerja peserta didik, guru sudah memberitahukan juga bahwa LKPD harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada modul ajar. Oleh karena itu, LKPD yang saya berikan menurut saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan pada modul ajar gitu. Kemudian perencanaan pembelajaran yang memberikan rasa aman bagi saya dalam melakukan proses pembelajaran yang akan berlangsung di kelas itu adalah hal yang penting gitu sebelum proses pembelajaran dilakukan, karena di situ saya juga akan memiliki gambaran mengenai apa saja yang akan saya sampaikan di dalam kelas dan bagaimana peserta didik dapat berinteraksi secara bebas di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita ke bagian pendahuluan. Oke, bagian pendahuluan, di sini kegiatan yang bisa lakukan adalah menarik perhatian siswa dengan bertanya tentang aktivitas yang mereka lakukan, hobi dan lain-lain. Dengan begitu, peserta akan merasa tertarik dengan mereka terlibat dalam situasi dan kondisi di mana mereka diajak untuk bercerita tentang apa dan bagaimana kegiatan yang mereka lakukan setiap hari begitu. Kemudian biasanya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman siswa sebelumnya, contohnya saja mengenai hobi mereka, gitu, aktivitas yang mereka lakukan. Gitu. Karena menurut saya brainstorming ini menjadi peran penting bagi saya dan siswa untuk memasuki kegiatan inti gitu, sebelum kegiatan inti. Dari hasil refleksi yang saya dapat itu pada proses pendahuluan ini, itu adalah salah satu hal yang memang sangat penting bagi saya untuk dilakukan sebelum proses pembelajaran benar-benar berlangsung di dalam kelas gitu. Sejauh ini apa yang saya ajarkan pada peserta didik memberikan mereka gambaran secara umum dulu gitu mengenai apa yang akan mereka pelajari pada pertemuan tersebut. Baru setelah itu, setelah mereka mendapat gambaran, oh ternyata hari ini saya akan belajar ini, baru kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran ke pembelajaran inti begitu. Kemudian selanjutnya next slide mengenai pembelajaran inti. Ya, pada pembelajaran inti ini saya memberikan pelajaran berdasarkan materi pelajaran itu berdasarkan dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan di dalam modul ajar. Meskipun kadang berdasarkan pengamatan saya sendiri dan guru Pamong juga, kadang pada proses pembelajaran berlangsung saya lupa dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu, LKPD yang saya gunakan menjadi pedoman juga bagi saya untuk tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya.
Dan juga karena pembelajaran yang baru dilaksanakan 3 kali berdasarkan pengalaman praktek mengajar yang sudah kami lakukan di SMK ini, terkadang ada beberapa siswa yang masih merasa canggung dengan interaksi yang dilakukan. Namun setelah pertemuan berlanjut, mereka terlihat nyaman dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Dan juga karena penggunaan smartphone di dalam kelas, terkadang siswa juga kehilangan fokus dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, penting juga bagi saya untuk kedepannya menguasai bagaimana cara mengelola kelas dengan baik jika terdapat distraksi-distraksi yang terjadi di dalam lokal gitu. Kemudian metode yang saya gunakan dalam mengajar cenderung berfokus pada bagaimana peserta didik lebih aktif di dalam kelas dengan cara diskusi, yaitu project based learning itu tadi dan problem based learning. Dengan begitu, siswa akan selalu ikut mengambil peran dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Pendekatan yang saya lakukan juga berfokus pada bagaimana peserta didik dapat nyaman mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung dengan cara lebih santai saat berinteraksi dengan guru. Bagaimana caranya agar siswa itu tidak merasa kaku dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Salah satu metode yang saya dapatkan setelah proses yang saya lakukan adalah dengan menyelipkan humor pada interaksi yang dilakukan. Memang hal ini membutuhkan penyesuaian yang cukup banyak dan pembiasaan juga bagi saya untuk dapat menerapkannya di dalam kelas. Namun sejauh ini, metode pendekatan dengan menggunakan humor yang sejalan dengan tren peserta didik ini cukup efektif untuk mendekati mereka agar merasa nyaman dalam proses pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya pada bagian yang nggak berubah pada kegiatan. Pada proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, biasanya saya akan melakukan pengecekan pemahaman peserta didik sebelum pembelajaran pada pertemuan tersebut berakhir, yaitu salah satunya dengan LKPD tersebut, karena salah satu asesmen itu juga masuk ke dalam salah satu instrumen untuk mengevaluasi ya kemampuan peserta didik. Itu evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa penilaian dan juga tindakan yang dilakukan adalah dengan memfokuskan pertemuan selanjutnya untuk membahas materi yang peserta belum pahami sebelumnya. Gitu. Selain itu juga memberikan waktu lebih di luar jam pelajaran gitu. Salah satu bentuk. Dan setelah hasil evaluasi didapatkan, kemudian perlu adanya rencana tindak lanjut yang saya lakukan terkait hasil temuan yang sudah saya dapatkan pada proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, kemudian masuk ke bagian penutup. Bagian penutup, dalam mengajar, saya selalu memberikan kesimpulan di setiap akhir pembelajaran. Namun, sebelum memberikan kesimpulan, saya akan meminta siswa dulu untuk menjelaskan kembali materi apa saja yang mereka pahami dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu boleh apa saja, meskipun peserta didik itu salah, kita tetap akan meminta peserta didik tersebut untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka terkait proses pembelajaran yang berlangsung. Dan berdasarkan kegiatan penutup ini juga menjadi salah satu hal yang penting bagi saya untuk terus dilakukan setelah refleksi yang sudah saya lakukan ini. Dapatkan juga untuk menjelaskan kembali gitu kan pemahaman mereka gitu. Menurut saya sudah cukup untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau belum gitu. Selain bertanya yang sudah berlangsung saat itu, saya juga akan menyampaikan pembahasan materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya gitu, yang akan menjadi topik bahasan sehingga siswa menjadi dapat gambaran tentang. Oke, selanjutnya bagian refleksi. Oke, masuk bagian refleksi. Memang ada beberapa cara untuk kita mengetahui bagaimana refleksi dapat dilakukan.
baik itu untuk dengan refleksi masing-masing dengan teman sejawat atau dengan guru pamong atau dengan guru-guru senior lainnya. Namun di sini saya lebih berpedoman pada modul ajar itu sendiri, bagaimana cara saya merefleksi itu dengan cara ya modul ajar itu kan selain digunakan sebagai pedoman bagi guru untuk mengajar, juga digunakan sebagai bahan refleksi gitu dan evaluasi bagi guru itu sendiri. Jika ada kegiatan yang dirasa kurang efektif selama proses pembelajaran berlangsung, maka guru dapat merubah kegiatan tersebut gitu kan. Lalu jika ada kegiatan yang tampaknya efektif dan dapat digunakan, maka akan menjadi hal yang bermanfaat juga bagi guru yang lain jika ingin mengajar dengan materi yang sama begitu. Dan juga sebagai bahan refleksi juga bagi saya bahwa sebenarnya keberhasilan proses belajar itu bukan hanya berkaitan dengan intelektual peserta didik, namun juga bagaimana peserta didik dapat menerapkan perilaku baik di dalam kelas begitu. Itu juga menjadi bahan penting untuk dievaluasi dan direfleksi bagi saya sendiri, terutama untuk memulai proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian perbaikan yang dilakukan dengan cara membuat kegiatan tersebut ke dalam modul ajar itu adalah salah satu cara yang efektif menurut saya untuk tetap mendapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan terarah berdasarkan tujuan dan hasil refleksi yang didapatkan gitu. Jadi modul ajar itu bisa sebagai pedoman gitu. Kemudian jika guru telah memahami beberapa kekurangan yang ia memiliki, tentu ia akan mampu memperbaiki dan mencari alternatif lain untuk mengganti kegiatan yang dirasa kurang efektif selama proses pembelajaran berlangsung. Dan begitu guru juga akan termotivasi gitu dan percaya diri dalam mengajar peserta didik. Guru kan udah punya gambaran besar tentang permasalahan yang ditemui saat mengajar di dalamnya. Saya rasa cukup sekian hasil revisi yang saya lakukan selama proses pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah, terutama yaitu di SMKN 4 Kejuruan, salah satu sekolah kejuruan di Kota Jambi. Tadi kita sudah menyampaikan hasil refleksi yang sudah kita buat mengenai proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di SMK 4. Selanjutnya mungkin ada refleksi atau penambahan dari teman-teman rekan yang sama-sama PL di SMK 4, mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran atau pemahaman kita sebagai guru profesional itu sendiri dalam proses belajar dalam proses mengajar yang akan kita lakukan di kelas begitu. Kalau dari saya sendiri, mungkin saya punya pertanyaan untuk teman-teman semua, mungkin sukarela aja yang mau jawab siapa. Menurut rekan-rekan semua itu hasil refleksi yang sudah rekan-rekan buat ini apakah memberikan dampak yang ada perubahan gitu dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga ini? Lalu menurut teman-teman bagaimana progres sejauh ini setelah kita melakukan praktek pembelajaran di sekolah tersebut begitu? Baiklah, moderator, saya Widya Anugrah Putri izin menanggapi pertanyaan dari Anggi. Ya, kalau menurut saya proses refleksi ini sangat bermanfaat ya kalau ke diri saya sendiri. Bukan hanya yang kita laksanakan hari ini, tapi yang kita laksanakan sejauh pelaksanaan PPL ini ya. Terutama masukan dari Mem Marlini yang sebagai selaku guru pamong kita, yang kita tahu memang pengalaman itu nggak bisa dibohongi ya, jam terbang itu nggak bisa dibohongi, yang dengan pengalaman Mem Marlini yang lebih banyak juga terkait pelaksanaan pembelajaran, itu juga sangat baiklah masukannya untuk pengelolaan kelas kita dan juga terutama dalam pembuatan modul ajar sendiri. Kalau saya sendiri sejauh ini mungkin tantangan yang paling besar yang saya hadapi mungkin adalah pertama dalam perancangan modul ajar, terutama juga pembelajaran, assessment, itu mungkin rubrik penilaian ya. Kalau saya pribadi, pertama rubrik penilaian untuk mungkin setiap elemen atau setiap skill gitu.
Dan juga kalau yang saya temukan ya tantangan yang lain itu ada mungkin kemampuan awal peserta bagaimana menyesuaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Vedo tadi, menyesuaikan dengan kemampuan awal peserta. Jadi mana kalau kemampuan awalnya banyak yang rendah, itu peserta dengan kemampuan awal yang tinggi itu juga nggak merasa pembelajaran kita itu terlalu bosankan, atau untuk peserta didik yang kemampuannya rendah tidak merasa bahwa pembelajaran kita itu terlalu mungkin mencari titik tengahnya itu yang saya juga merasa masih belum pas gitu untuk tersebut. Mungkin aja. Baik, dari rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin saya ingin menambahkan tentang masalah refleksi ya. Kalau refleksi itu sendiri tentu seperti yang kata dia tadi juga sangat membantu ya, dan juga saya secara pribadi refleksi itu memberikan gambaran gitu, saya memberikan arah gitu. Kadang kalau nggak ada refleksi itu ya kita tuh merasa bahwa apa yang diajarkan, apa yang kita ajarkan itu udah satu hal yang 100% benar gitu kan. Jadi ya udah kita bakal stay in that kind of position gitu. Kita nggak berubah gitu. Tapi dengan adanya refleksi tersebut tentu memberikan gambaran gitu. Oh, oh saya kurangnya di sini, oh di sini. Dan menurut saya itu tergantung dari diri kita ya. Jika kita take it personal gitu dan merasa kayak kita tuh merasa bahwa kalau ada yang memperbaiki kita tuh suatu hal yang apa ya, yang menjudge kita, itu kita nggak akan berubah juga gitu. Misalnya kayak, oh kamu kurang di sini, kamu kurang di sini, terus kita kesel gitu. Justru itu membuat suatu apa ya, blok gitu. Karena kita jadi justru merasa bahwa kita tuh yang benar terus gitu. Jadi kalau menurut saya tentu dengan adanya refleksi ini membantu saya ke depannya, terutama ibaratnya memberikan apalah guidance lah, arah untuk pembelajaran selanjutnya ke depannya, dan membuat saya jadi lebih baik ke depannya. Itu saja kalau dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya dari rekan-rekan yang lain, bagaimana, ada tambahan? Saya Trisna Fitria, izin ingin mendiskusikan tentang hal lain. Jadi kan dalam pembelajaran kita kan menggunakan bahasa yang dimana kita sendiri ngajar bahasa Inggris nih. Jadi saya sendiri pernah menggunakan bahasa Indonesia yang lebih dominan dari bahasa Inggris. Lalu saya juga pernah menjalankan kelas yang dimana saya lebih dominan dalam berbahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, ketika dalam pembelajaran itu ternyata ketika saya menggunakan dominan bahasa Inggris itu pembelajarannya lebih sulit karena siswa dia sulit memahami instruksi-instruksi meskipun instruksi sederhana. Contohnya misalnya saya suruh mereka untuk membagi kelompok, please make a group. Bisa tolong diulangi Miss, bagaimana perintahnya? Jadi kalau menurut rekan-rekan sendiri dari pengalaman rekan-rekan sendiri menggunakan bahasa Indonesia yang lebih dominan atau bahasa Inggris atau full Inggris. Kalau dari pendapat rekan-rekan sendiri gimana? Kalau dari saya sih kalau di awal pertemuan itu saya biasanya kan langsung full Inggris gitu. Tapi kita lihat dulu gimana respon dari siswanya. Kalau siswanya mengerti ya kita kalau bisa 50-50, 50% bahasa Indonesia dan 50% bahasa Inggris. Itu sih kalau dari saya. Kalau ini ya membicarakan hal ini juga terkait hal ini. Mungkin dari awal saya mengajar sampai hari ini saya tuh masih setuju dengan prinsip untuk menggunakan full English gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena juga ini udah saya terapkan. Mungkin kalau misalnya kita bicara kemampuan awal peserta didik, menurut saya itu nggak jauh berbeda ya antara
setiap masing-masing jurusan saya juga belum bisa menemukan peserta didik dengan kemampuan awal yang benar tinggi itu belum ada loh. Saya secara pribadi ya. Kalau di kelas saya itu sama. Dan menurut saya itu tergantung kita untuk pilihan katanya aja sih mungkin. Make it simple gitu. Karena dengan saya encourage students untuk menggunakan bahasa Inggris, even itu cuman bisa yes and no aja, itu mereka tetap termotivasi gitu untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. And believe menurut aku teman-teman yang lain harus put trust sih, mulai untuk trust gitu, jangan selalu doubt peserta didik kita, walaupun kemampuan awal peserta didik kita itu seolah-olah sepertinya memang tidak memadai, tapi believe me guys, kayak they can, if you trust them they can do it gitu. Karena memang pertama kali itu sifatnya kayak maksa gitu. Kayak misalnya Widya itu napin kalau mereka izin nggak pakai bahasa Inggris itu mereka nggak bakal izin gitu. Jadi karena itu mereka cuma ngomong excuse me miss, mereka mau gitu untuk menggunakan full bahasa Inggris. Kalau misalnya apalagi kalau untuk untuk instruksi itu memang full bahasa Inggris pasti. Tapi kalau memang mereka punya kendala gitu, nanti dia ulang lagi mungkin dengan mix gitu. Tapi tetap banyak bahasa Inggris. Gitu sih, Ana. Mungkin boleh saya langsung saja ya. Sebenarnya juga saya pernah di posisi ini juga, dilema juga mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Tapi karena memang member ini juga mengarahkan itu, jadi saya lebih memilih untuk selang-seling gitu, ini bahasa Indonesia. Tapi sejujurnya saya juga setuju dengan Kak Widya gitu, karena saya merasa dengan penggunaan bahasa Inggris itu mereka jadi lebih familiar gitu. Karena ada yang bilang kayak kita kelas bahasa Inggris tapi masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi untuk apa lagi gitu kan belajar bahasa Inggris ini gitu. Jadi berdasarkan pengalaman teman saya yang mengajar di English School Indonesia di Padang, jadi memang mereka juga mengalami itu gitu. Kan di sana memang full English. Anak-anak itu yang kecil umur-umur SD itu cuman celingak-celinguk dan nggak tahu gitu. Jadi reaksi awal itu tuh memang hal yang lumrah gitu. Terkadang mungkin karena guru-guru kita melihat reaksi awal para peserta didik yang bingung itu, kita jadi merasa bahwa ragu gitu. Tapi berdasarkan pengalaman dia, karena memang di kelas itu memang kelas Hepan ya, jadi memang di kelas itu nggak yang formal seperti course lainnya, tapi memang seperti dibuat seperti kayak sekolah kelas lain, kelas luar negeri gitu. Jadi memang kayak mejanya nggak yang kayu gitu. Jadi memang dengan suasana yang bagus dan tentu yang baik dengan sesuai dengan anak-anak tersebut. Jadi mereka ya pertama itu menghilangkan rasa tegang dan takut. Jadi walaupun mereka celengak-celengok itu, jadi mereka lebih terbiasa gitu. Jadi memang hal itu tuh dapat membuat suatu kebiasaan gitu. Jadi emang awal-awalnya mereka kesusahan ya, tapi karena memang kebiasaan, ujungnya ya mereka juga bisa. Dan menurut dia improvement yang anak-anak itu dapatnya cukup besar gitu, karena memang mereka tuh hampir tiap hari juga sih. Dan satu lagi, waktu katanya. Waktu itu benar-benar hal yang krusial gitu. Karena untuk menerapkan kebiasaan itu, menurut dia kalau memang pingin bisa bahasa Inggris itu harus memiliki waktu yang cukup banyak gitu dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi menurut saya, jika memang ingin menerapkan full English itu, anak-anaknya juga diarahkan untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu. Jadi di rumah mereka juga melakukan pembelajaran bahasa Inggris, tapi dengan hal yang
secara menyenangkan gitu, seperti kita mengajarkan maybe watch some English movies atau any others activities that sesuai dengan bahasa Inggris and it's fun. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Vedo. Terima kasih tambahannya dari teman-teman semua. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya memang proses pembelajaran bahasa Inggris itu sebaiknya menggunakan full bahasa Inggris ya, bukan di mix ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cuman mungkin kendala kita di dalam proses pembelajaran itu mungkin dengan minat peserta didik, kemudian juga waktu yang menurut saya kurang efektif untuk proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas gitu. Selanjutnya yang lain, rekan-rekan yang lain ada masukan atau pertanyaan? Nggak ada? Mungkin kalau saya ada pertanyaan pada kalian semua, dan saya ingin mendengar satu-satu dari jawaban kalian itu, walaupun simple. Jadi seperti yang kita ketahui, kadang tuh pembelajaran kita tuh nggak ada yang namanya tuh satu model utama gitu, ya kan? Apalagi dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, misalnya nih, di saat kalian udah mengajar dengan cara yang kalian ketahui dan ditambah ilmu-ilmu yang kalian cari di internet gitu, terus di saat lakukan refleksi ke guru pamong atau di sekolah, guru pamongnya memberikan model A gitu. Tapi di saat udah kuliah, kalian mendapatkan model yang kayak B gitu. Jadi bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan ini gitu? Langkah apa yang kalian ambil untuk menyatukan hal ini gitu? Mungkin kayak yang Fido bilang tadi, yang di kampus diajarinya teori A, terus ya pas kita di PPL kan ada guru pamongnya, lalu ngajari teori B gitu. Tapi kalau menurut saya donasi ini walaupun buat kita bingung, tapi ini malah memberikan kita insight baru gitu, ilmu baru. Jadi kita jadi berusaha tuh nyari sumber itu, kok bisa berbeda dari kampus dengan yang ada di lapangan. Terus karena adanya perbedaan ini kan kita kan menjadi lebih aktif tuh mencari info-info terkait teori yang diajarkan di kampus. Tapi kalau disuruh milih sih, kalau tadi pilih yang ada di teori yang dari kampus atau dari guru pamong. Kalau teorinya mungkin lebih memihak kalau ke kampus ya, kalau teorinya. Tapi kalau mungkin dalam praktiknya mungkin itu karena guru pamong lebih berpengalaman, mungkin lebih ke guru pamong. Mungkin itu sih dari Dona. Oke, mungkin terima kasih pendapatnya. Pada Nana mungkin bisa dilanjutkan. Bagaimana menyelesaikan permasalahan? Baiklah, kalau menurut saya sendiri mungkin ada perbedaan dari yang di perkuliahan sama di lapangan. Tadi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya juga, dan juga kadang yang pamong berikan pun itu beda sama yang diberikan dosen. Kalau saya sendiri sih lebih melihat ke peserta didiknya aja. Jadi mau bagaimanapun, yang kedua dari dari dosen maupun dari guru pamong itu bisa menjadi acuan, tapi itu kembali lagi ke lapangan atau ke peserta didiknya sendiri. Oke, jadi memang harus menurut Nana berfokus pada peserta didik ya, bagaimanapun teorinya itu ya. Oke, mungkin yang terakhir pendapat dari Kak Widya. Kalau saya pribadi ya, menurut saya memang kita tuh pribadi mungkin ya, kalau di lapangan ya. Nah, sebagai seorang pelaksana di lapangan itu menurut saya seperti mungkin bisa terapkan ya, karena seperti yang kata Nana tadi, mungkin dari beberapa ilmu yang kita dapatkan baik di kampus atau dari guru pamong kita, mungkin yang mana yang paling efektif untuk kita terapkan kepada peserta didik. Nah, kalau menurut saya juga ini mungkin dari pusatnya sendiri mungkin harus membuat materi ajar mungkin yang lebih kontekstual gitu, sama apa yang kita butuhin gitu. Harusnya mereka riset lagi, kira-kira apa sih
materi ajar yang paling kita butuhin. Menurut saya yang paling penting ya contohnya seperti rancang belajar. Mungkin kita lebih banyak membahas itu atau di penyusunan media belajar yang lebih kreatif lagi. Nah gitu. Dan saya juga sih berpendapat nih mungkin bisa dipertimbangkan seperti mereka mengundang guru tamu gitu di masing kalian gitu. Misalnya mungkin di manajemen atau itu mungkin beberapa tenaga ahli itu bisa di pusat gitu mungkin bisa didatangkan sebagai guru tamu PPG gitu kan. Nah mungkin bisa dipertimbangkan seperti itu gitu. Kalau dari saya sendiri mungkin ya memang kita ini jadi suatu kendala gitu ya bagi kita pribadi gitu. Tapi kita mungkin yang lebih harus aktif gitu untuk cari insight baru gitu. Kalau dari saya sih seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Widya atas tambahannya. Dapat disimpulkan juga bahwa sebenarnya memang perlu keterlibatan antara teori dan praktik ya, seharusnya itu berjalan dengan berkesinambungan gitu. Cuman setelah yang seperti Nana sampaikan tadi bahwa lagi-lagi segalanya semuanya itu ada di tangan kita sendiri gitu. Bagaimana cara kita mengelola pemahaman kita yang udah kita dapatkan dari perkuliahan, kemudian bagaimana kita menerapkannya di praktik mengajar itu sendiri gitu, secara langsung di dalam kelas gitu ya. Sebelumnya sorry guys, nggak bisa on cam karena sinyalnya agak jelek di sini. Selanjutnya ada tambahan atau pertanyaan dari rekan-rekan lain atau kita cukupkan saja sampai di sini? Udah sih. Cukup Udah? mungkin Baik, terima kasih dari rekan-rekan semua udah hadir dalam diskusi kita. Sudah hadir dalam diskusi kita sore ini. Tadi adalah hasil refleksi yang sudah kita lakukan bersama teman-teman, rekan-rekan di mana tempat kami mengajar yaitu di salah satu SMK di mana dalam satu lokal itu adalah kami hanya kelompok satu-satunya yang mengajar di sekolah kejuruan. Jadi lumayan mendapatkan berbagai pengalaman. Kita mungkin masing-masing dari kita itu punya pengalaman berbeda-beda ya dalam mengajar di dalam kelas. Ada yang proses belajar mengajarnya baik, ada peserta didiknya yang mungkin bandel begitu. Banyak hal yang kita dapatkan juga tergambar dari hasil refleksi yang kita dapatkan tadi. Secara keseluruhan hasil refleksi yang kita dapatkan itu sebenarnya dapat kita lampirkan dalam modul ajar, maksudnya apa rencana selanjutnya juga dapat kita lakukan atau kita lampirkan dalam modul ajar sebagai track record kita untuk proses belajar mengajar selanjutnya begitu. Saya rasa cukup sekian. Ada tambahan dari teman-teman mengenai diskusi sore ini? Oke, tidak ada. Saya rasa tidak ada. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Saya rasa cukup sekian dari kelompok kami mengenai diskusi refleksi pembelajaran kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.